Oke, hai, balik lagi sama gue Adiet di Coach Couch. Nah, sesi Coach Couch kali ini gue kedatangan tamu yang spesial banget. Kita bakal sama-sama bahas yang namanya XR. Nah, tamu Coach Couch kali ini, please welcome Coach Diki. Coach Diki, welcome. Hello, thank you. Ya, itu pertama kali di Coach Couch ya, Coach. And friend of your brother. Gimana nih Coach? Kita bakal ngomongin XR, bakal excited ya. Coach sendiri tau gue gimana? Oh, harus excited. Wah, iya soalnya. Oke, jadi udah kan, nggak usah lama ini kita langsung bahas aja ya tentang XR. Mungkin banyak yang penasaran tuh. Dan ini masih banyak juga Coach yang asing dengan istilah XR. Mungkin Coach B sendiri bisa jelasin sebenarnya XR itu sendiri apa sih Coach? Oke, XR itu singkatan sebenarnya Extended Reality. Ada namanya dari extended, dia itu menjauhin dari reality yang udah ada. So, teknologi ada augmented reality, virtual reality, mixed reality. Nah itu tuh yang disebut dengan XR technology. Atau bisa juga orang kenal dengan immersive technology gitu. Oh, oke. Jadi mungkin familiar ada beberapa dengan istilah AR, VR itu tuh bagian dari XR ya? Itu bagian dari XR betul. Ada juga mixed reality, itu dia yang dikenalin sama Microsoft. Si istilahnya kan. Oh, oke. Nah, menurut Coach sendiri kenapa sih orang ini harus aware gitu sama XR itu sendiri? Berarti kan harus aware nih sama AR, sama VR, sama LR yang dari Coach bahas ya. Jadi kan sih menurut Coach orang tuh aware sama yang namanya XR ini. Oke, ya mungkin dari istilahnya pasti aware karena kita udah kenal tadi ya VR, MR, apalagi sekarang ada Metaverse gitu kan. Selain itu juga memang itu lagi eranya gitu. Dengan extended reality kita udah bakal lebih tahu lah, mungkin salah arah dan nggak salah nyebut kan. Oh ada teknologi ini ya tipenya sebutnya AR. Oh ini VR kan. Jadi bisa ini ya Coach ngebedain ini nggak tepat gitu ya, nggak salah nebak gitu. Yang mana yang AR, yang mana yang VR, yang mana yang FR gitu biasanya ada. Betul. Oh oke. Kalau manfaatnya nih Coach, manfaat XR itu sendiri, biasanya yang kebayang di Coach sendiri nih atau mungkin yang justru udah Coach sedikit terapin dengan sebenarnya pengalaman Coach sedikit sendiri itu apa ya Coach ya biasanya? Aplikasi-aplikasi yang implementasi. Oh banyak banget. Kalau XR itu karena dia multi-disiplin, multi-industri gitu, jadi bisa dipakai di mana aja nih. Gitu. Contoh kalau di edukasi itu bisa bikin visualisasi dari buku-buku. Contoh nih kita nggak tahu sel itu kayak apa, dibukanya cuma gambar aja, tapi kita bisa bayangin atau visualisasikan pakai 3D kayak gitu. Ada efek-efeknya dan lain sebagainya. Itu sama contohnya. Di Militer pun sama. Di Militer contohnya itu pun bisa dipakai juga teknologi AR-nya, VR-nya, pakai simulasi perang kayak gitu. Oh ya, kalau permainan perang kan makan banyak komponen ya pasti kalau simulasi kan jadi ya lebih aman main teman itu memang betul. Kalau AR jadi misalnya di edukasi gitu ya, berarti dari buku misalnya tadi tentang sel, so bahas kita ngelihat sel begitu kita nge-scan gitu kali ya buat cek itu nanti timbul sih Coach ya. Itu betul. Itu yang timbul itu ya kita sebut dengan augmented reality tadi. Poinnya ya. Nah augmentednya banyak pakai HP lah gitu ya. Kalau suka ada kacamata ya dan kameranya bisa langsung scan muncul lah kontennya kayak gitu. Oke. Nah udah dapet nih Coach. Gue sih udah main apa nih gambaran XR itu sendiri, berarti breakdownnya kayak apa. Tapi sebenarnya iklimnya XR di Indonesia, kondisinya XR di Indonesia itu sendiri gimana Coach, apakah orang-orang sebenarnya banyak kok yang tahu atau justru sebenarnya banyak yang masih salah kaprah, masih kurang banget pengembangannya. Gimana sih Coach dari pengalaman Coach sendiri melihat iklim XR di Indonesia? Oke, mungkin ramainya itu sekitar 2017 kesini ya. Oke, 2019 lah gitu. Tapi dia itu udah ada pioneer dari 2008, 2009 itu banyak company yang ada namanya yang bikin company AR dulu gitu ya. Sampai sekarang mencabut banyak banget itu. Kalau misalnya masuk masalah game industry itu banyak banget company bermunculan gitu. Bahkan tidak spesifik satu company doang gitu yang emang fokus di situ, tapi mirip agency gitu, dia bikin unit sendiri itu untuk XR teknologi itu. Apakah dia bikin AR untuk web atau social media gitu, nah itu mereka bikin itu. Dan di Indonesia juga itu apalagi orang-orang edukasi itu, orang-orang research, dan mereka udah tahu itu AR itu kayak gimana, VR kayak gimana, mereka juga udah implementasikan gitu, kayak gitu. Perbankan juga kita udah ada ya well-known untuk ke Metaverse. Itu asik tuh.
wah oke nih bos, ini pada metaverse tuh, ya jadi dia penasaran nih gitu. Sebenarnya yang bisa disebut metaverse itu apa kayak? Kalau gue sendiri gue pernah dengar metaverse karena waktu itu ya Mark Zuckerberg mengenalin metaverse di dunia ini gitu. Tapi ada beberapa lain misalnya metaverse itu pokoknya ya universe yang di web, ya universe yang maya. Kayak contohnya kita main game online gitu. Yang terjadi mungkin kayak GTA online gitu ya. Apakah itu udah termasuk dengan metaverse? Atau gimana sih sebenarnya metaverse itu sendiri apa sih? Oke, well ya benar juga sih, metaverse itu ya artinya kalau bisa kita artinya bahasa Indonesia kan dunia yang lain. Dan Apa namanya? Nah, cuman kalau misalkan yang ada sekarang ini, apakah bisa disebut metaverse atau itu belum keseluruhan bisa disebut metaverse. Karena metaverse ini banyak banget. Ada banyak shout lewat gitu. Kalau mau sesuatu teknologi di bidang metaverse itu ada 7 block kan. Itu kita sebut 7 block. Gitu. Nah itu atau layer lah ya. Nah kalau misalkan yang tadi game dan sebagainya itu baru di dalam satu layer aja. Itu galanya apa namanya experience yang big. Nah like layer itu banyak kan experience ada discovery creator kami gitu kan. Mereka ekonomi itu kita contoh bisa jual aset di sana dan sebagainya. Dan kita itu kemudian ada spatial computing. Yang disebut spatial atau kita edit spatial gitu ya. Kalau spatial itu dia yaitu MR itu termasuk dalam spatiality confident itu ada centralization. Kalau sekarang orang tahunya blockchain gitu ya, crypto nah itu dia bagian dari juga yang apa namanya layer dari metaverse gitu ya. Tentu kita juga butuh infrastructure gitu karena apa namanya metaverse ini dia banyak asetnya, interactionnya real with jadi kita butuh infrastructure yang bagus gitu. Ya minimal kalau misalkan katakanlah internet itu mesti 5G deh yang gitu. Kalau ya editor itu baru tuh bisa disebut metaverse kalau misalkan semua itu ada gitu. Oke, berarti sebenarnya yang bisa disebut metaverse itu kayak kalau semua syarat itu udah terpenuhi gitu aja ada ya betul. Berarti ada sedikit misconception juga nih sebenarnya di kebanyakan orang termasuk sebenarnya masuk baik sih termasuk gue itu di awal nih paham metaverse quite main lain gitu. Ternyata ada syarat itu ya bos ya. Oke, menarik banget nih. Ini coach tadi balik lagi nih ke AR nih tadi. Tadi kan metaverse kita udah bahas, yang dia juga bagian dari XR nih untuk metaverse ya. Nah kalau VR AR ini coach, pembeda paling signifikan itu sebenarnya apa sih VR ya? Kayak mungkin ada beberapa yang kayak ya kan sama-sama melihat layar desa, melihat sesuatu yang bukan aslinya di dunia ini. Sebenarnya yang membedakan banget AR sama VR itu sendiri apa sih? Gampang aja. Sebenarnya AR itu familiar banget sama orang kita. Itu biasanya kita pakai efek TikTok atau website filter. Nah itu sesuatu yang nempel di dunia nyata. Ya, itu ada kan. Dia email terus bisa gerak di mana orang pembeda itu dia aja. Itu sebenarnya AR. Gitu. Oke. Jadi dunia nyatanya masih kelihatan. Tapi kalau VR itu dunia nyatanya udah nggak kelihatan gitu ya. Makanya kayak misal orang di wallet terus pada tuh experience zone untuk VR gitu, orang pakai kacamatanya terus udah dia bermain sendiri gitu. Dia kan bisa ngeliat environment di luarnya dan bisa lihat temennya gitu. Dia bisa lihat adalah environment virtual sama temen avatar virtual gitu. Oke. Itu ya beda signifikannya AR sama VR ini ya bos. Oke, nah ini kan beberapa teman-teman yang menyaksikan penasaran nih kayak kenapa sih kalau kita dari tadi bahas XR kita konsep. Nah jadi buat lo semua yang penasaran, jadi White Edu sendiri akan mengadakan yang namanya on demand on site XR training. Jadi apa nih coach on demand on site XR training gitu. Jadi mungkin kita atau nggak juga aja banyak ngoceh apa. Jadi kalau on demand on site XR training kan tadi kan udah kita bagi ada AR nih, ini bahas AR dulu deh pertama nih coach. Kalau AR ini yang bisa diajarin tuh biasanya apa aja sih coach? Banyak deh ya. Tadi di-mention juga ada social media AR itu juga bisa belajar itu gitu ya. Toolsnya banyak gitu ya. Untuk Instagram, untuk TikTok, untuk Snapchat gitu. Nah itu orang bisa belajar itu. Selain itu juga ada yang namanya dia mobile application ya. Itu Sleeping AR gitu. Misalnya dalam aplikasi e-commerce AR-nya munculin apa namanya kelas bunga virtual di sini gitu. Itu bisa belajar yang kayak gitu juga. Itu kayak Oke. Kalau buat belajar
Coba kita satu ya bos, ini kalau misalnya nanti misalnya sosial media misalnya contoh ide filter nih, pengen nih ide filter macam-macam lah ide filter nih, kayak random nih namanya apa, ada yang kayak gaming kayak semacam flight tiba tapi kalau di pelata ada video itu biasanya untuk mempelajari itu butuh berapa lama sih bu? Oh, sebenarnya nggak lama sih. Oh gitu. Yang penting udah tahu experience-nya. Ini selanjutnya itu tahu cara penggunaan toolsnya atau aplikasinya. Itu dari situ tidak awal dan basic aja. Itu karena itu paling cepat itu bisa di 2 minggu. Nah itu udah dulu udah bisa belajar dan produce portfolio mereka lah gitu. Dalam 3 hari mereka udah bisa produce satu portfolio. Maka dalam 2 minggu itu mereka udah bisa ciptain banyak banget produk gitu. Wah, oke, jadi 2 minggu itu trainingnya datang diajarin nih, tapi sebenarnya aku bisa merasakan banyak ya dari cuma sekedar 2 minggu itu aja ya bocah. Betul. Oh, oke. Kalau misalnya VR nih coach, kalau VR itu sendiri bakal ngajarinnya kayak apa aja nih coach? Apa aja sih yang bakal diajarin di materi tentang VR itu sendiri? Oke, mungkin VR itu lebih banyak kan. Sekarang ini kontennya lah kita sebut ada 2 tuh, biasanya ada yang image, ada yang video aja, video sorry 3 ya. Satu lagi itu yang 3D experience. Oke. Nah yang image sama VR itu kita belajar dulu juga. Biasanya orang first tapi ya dengan yang namanya virtual tour. Gitu, bisa di mall atau sekolahan gitu, kayak mereka udah punya virtual zone masing-masing gitu, nah itu bisa bikin kayak gitu di materi sih. Kemudian juga yang ada 3D experience-nya itu yang nanti ya yang sekarang ramai di film metaverse itu orang bisa ketemuan deh main gitu. Nah itu namanya multiplayer VR, udah nanti bisa interaksi, bisa kolaborasi, bikin sesuatu dan sebagainya. Itu kayak gitu. Oke, apa itu baca? Oh, oke, menarik. Jadi kalau misalnya yang multiplayer VR tadi itu tuh biasanya butuh berapa lama sih buat ngebayangin ini? Malah kayak bakal susah nih karena melibatkan harus ngontrol ada user juga, harus ngontrol environment juga. Itu dibandingin AR tadi yang 2 minggu itu kayaknya berapa lama ya cara multiplayer VR? Udah multiplayer relatif sedang lah ya, kalau tidak begitu lama juga gitu. Nah itu maksimum di 3 bulan. Oh, senang banget. Tapi 2 bulan itu udah ngerti konsep dasarnya seperti apa. Jadi bulan selanjutnya adalah udah masuk ke use case tuh. Setelah 2 bulan itu aja. Oh, oke. Kalau misalnya yang VR yang tadi multiplayer nih, dan 3D atau misalnya virtual tour itu sendiri, itu apakah sama 2 bulan juga atau justru lebih singkat? Oh, itu lebih singkat. Oh, itu ya, itu maksimum 2 minggu. Tapi sebenarnya seminggu pun mereka udah pas. Ya seminggu 3 hari banget. Itu mereka udah bisa tuh produce virtual tour. Wah, jadi cuma 3 hari ini gue tinggal 3 hari gue aja kira-kira udah benar-benar tidak udah bisa bikin yang time artist juga. Wah, oke, menarik tuh Gus. Nah, kalau saya yang terakhir Gus, yang metaverse. Kalau yang metaverse tadi dia syaratnya yang mau dikomes. Mungkin belum ke metaverse yang kira-kira 7 ya, saya pikir mau ke ya sekedar dia yang lain yang ini bisa ada avatarnya, ada macam itu. Itu kan mungkin bisa dibagi gitu ya, kayak ada basic, ada intermediate, ada advanced tentunya. Itu biasanya setiap fase ini butuh waktu berapa lama sih? Kalau belajar main Metaverse itu sendiri. Oke, yang basic itu bisa sebulan, itu. Kalau yang advance tadi 3 bulan. Kalau kita level 40, ngerti lah itu banyak. Dan produce banyak produk itu di 8 bulan. Oh, emang harus berarti itu lebih lama ya, terus ya kan Metaverse emang lebih kompleks sebenarnya. Kompleks, ya banyak kasus-kasus itu yang harus dikenali gitu, yang memang bisa namanya sendiri. Tapi ya kasus-kasus yang memang nantinya bakal jadi modal gitu untuk developer dan banyak pengembang lah gitu. Nah itu boleh. Oh, oke. Oke Coach nih, mungkin satu pertanyaan ultimate nih Coach. Kalau misalnya mau belajar tentang XR nih, mau AR, VR, mau Metaverse, mulai belajarnya paling enak itu belajar apa dulu sih Coach? Belajar apa dulu? Belajar yang paling dekat dengan kita. Tadi itu bisa AR dulu atau virtual dulu, itu bisa. Itu itu ya AR social media bisa di-filter atau tadi virtual itu dulu aja gitu ya. Oh, oke. Kalau skill yang Coach rasa paling penting biar bisa survive dan bisa tentunya bisa menguasai XR maupun AR mau VR itu sendiri, skill apa sih Coach yang menurut Coach ini penting banget nih? Oke, sebenarnya kalau buat AR itu gak semuanya harus coding. Orang ada suka anti ya, minta something. Itu bisa
dibikin tanpa coding kalau sekarang. Banyak tools dan kita nggak usah coding. Wah, itu iya loh. Itu ya. Contoh bikin desain filter, itu bikin median ataupun juga ada di wajah atau ada masking, itu harus pakai coding. Yang penting aktif visualnya, dan berarti logical thinking sama kreatif lah. Gitu. Itu masih imajinatif juga ya bos. Itu dia gitu. Begitu pun juga dengan virtual tour, itu kan coding itu bisa. Wow, oke. Jadi buat temen-temen yang mungkin ragu gitu ya mau belajar XR tapi takut harus ngodingnya berat. Ini tadi Coach Diki udah jelasin. Sebenarnya nggak semua XR tuh perlu coding bahasanya nih. Oke. Oke Coach, mungkin sedikit kata-kata penutup untuk teman-teman menonton Coach Couch. Silakan Coach. Oke, ya tadi yang udah kita utarain ada XR, kita ada yang harus mahal gitu ya. Itu bukan hal baru lagi, karena kita udah tahu kan tadi perbedaannya kayak apa. Nah, belajarnya pun nggak susah, ya banyak banget tools yang bisa dipakai gitu. Nah, kalau misalkan pengen langsung belajar bisa langsung kontak kita aja. Betul. Jadi buat teman-teman yang nunggu-nunggu nih nanti pengen belajar AR, pengen belajar VR, tetap sama kita di Edu, follow Instagram kita edu.id. Silakan teman-teman. Ingat ya, namanya on demand on site. Berarti artinya kita bakal on site tapi on demand nih. Jadi kita bisa jadi datang ke lokasi teman-teman yang request tentunya gitu. Jadi tunggu aja, tetap bareng kita, bareng Edu, bareng gue di Coach Couch, dan follow akun kita. Sampai bertemu di Coach Couch selanjutnya.